Salam teater Nusantara. Bicara tentang teater, ketika nilai menyusup di dalam setiap jiwa manusia, maka ada kerinduan yang meletup-letup di dalamnya. Sama halnya sebenarnya pada saat ini, ada seseorang yang merobek-robek kerinduan saya berpuluh-puluh tahun. Dan ternyata pada saat ini, yang merobek-robek kerinduan itu ada di dekat saya dan menjahit ini malam. Sungguh bahagia bahwa kerinduan itu terjawab pada saat dimana saya sudah tidak sanggup merindukannya. Sahabat Teater Nusantara, kita akan berbicara tentang teater dalam aspek yang dihubungkan dengan multimedia. Karena pada dasarnya teater dihubungkan dengan multimedia, bisa saja ada salah arah di dalamnya. Sahabat Teater Nusantara, di samping keadaan saya, tentu nanti saya akan perkenalkan. Tapi lebih afdol lagi kalau semisal beliau yang memperkenalkan sendiri siapa sebenarnya beliau. Yang jelas, beliau seorang sutradara, aktor, dan selebihnya beliau akan menyampaikan tentang siapa dirinya. Tapi tunggu dulu, saya rindu mendengar bait-bait puisinya gitu. Jadi sebelum diperkenalkan, alangkah luar biasanya kalau beliau menyampaikan satu buah puisi untuk kita semuanya. Bisa? Baik. Oke. Terima kasih. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Anca bahwa malam ini kita berada di sini karena rindu. Mungkin satu bait saja puisi tentang rindu barangkali sebelum saya memperkenalkan siapa sebenarnya saya. Baik, satu puisi rindu dari saya buat kita semua, saya kira buat Sang Dipa, buat kita semua. Puisi rindu itu seperti ini. Ingin rasanya aku menulis kata I miss you di batu merah, lalu ku hantamkan ke wajahmu agar kau bisa merasakan betapa sakitnya merindukanmu. Saya kira itu puisi rindu. Siap dulu dong. Luar biasa. Puisi itu juga buat Luar biasa. buat saudara saya ini Anca yang begitu lama saya kira. Kalau terima kasih nih. di WA tadi dari teman-teman yang ada di Jakarta, kalau dua sutradara ketemu katanya ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, tapi tapi tentu akan ada yang terjadi, saya kira. Insya Allah ya, doakan ya. Ya, saya kira nama saya Jamal Dilaga. Saya aktor dan sutradara teater, tinggal di Makassar, ya? Bung Anca ya. Kurang lebih berteater ya mungkin sudah ada 30 tahun. 30 tahun? Iya, wow. Sudah ada 30 tahun. 30 tahun. Ya, 91, 92 mungkin saya sudah berteater. Iya. Tapi awalnya saya itu gemar puisi dan pantomim. Puisi dan pantomim? Iya. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh cinta pada dunia teater ya. Karena di teater banyak diajarkan tentang kehidupan ini gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengenal watak seseorang sebelum kita mengenal watak kita sendiri gitu. Jadi saya kira malam ini ya kita santai saja. Teater seperti apa, teater apa yang kita mau bicarakan gitu. Ya kan, apakah teater yang masuk pada era pandemik ini ataukah teater seperti apa, karena sudah 1 tahun lebih saya sejak pandemi. Sejak pandemi ini belum pernah saya berteater. Iya, karena mungkin apa ya, bukan mau mengikuti era pandemik ini, bagaimana teater ikuti di zaman pandemi ini, tapi tidak mood saja. Atau gitu. Pandemi yang diteterkan gitu. Bisa jadi ini. Bisa jadi mungkin orang-orang sudah berteater di pandemi ini. Tapi mungkin saja berteater di pandemi tanpa melalui olah tubuh, olah vokal.
Yang ada itu olah perasaan, bukan olah rasa gitu. Olah perasaan ya. Beda ya. Beda. Iya. Olah perasaan dengan olah rasa ya. Jangan-jangan di pandemi juga muncul pantomim teater, Iya. puisi teater gitu loh. Film teater. Film teater. Setan. Apa ada lagi nama istilah film teater? gitu, Iya, aduh, film iya. teater. Ya, tapi apa Iya. ya film teater? Ya itu pilihan orang ya. Ini pilihan atau mau diperhatikan gitu. Saya kira dua-dua ditambah satu. Ditambah satu. Cari duit. Oh, berarti bernilai industri, bukan industri yang bernilai gitu. Iya, bernilai industri. Ya, tapi Sepakat. sebentar. Bung Jamal, ini kita sekarang ada di, kalau saya istilahkan, bisa lah saya tanya ini, gazebo Sang Dipa. Gazebo Sang Dipa. Iya. Ya, Saya melihat ada geliat di sini. Hmm. Saya melihat ada Alhamdulillah kalau masih ada ada ya. ada apa ya? Ada suara-suara ketukan kaki di sini. Hmm. Saya dengar ada lantunan-lantunan senar gitar di sini. Hmm. Bahkan saya dengar ada di antara sayup angin itu ada kalimat-kalimat puisi yang muncul gitu loh. Iya. Dan ada arah geloranya gitu. Ini di depan kita ini adik-adik dari Sandipa luar biasa. Ada Ketua. Pak Ketua gitu. Wah, saya kalau lihat Pak Ketua itu saya teringat seorang vokalis gitu. Iya. Iya. Oh ya, sekarang gini. Nanti juga adik kita bisa mungkin interaktif tentang, kita bicara konteks teater yang dulu yang memang memenuhi 3 persyaratan teater. Karena kalau kita bicara secara teater, beliau nanti yang akan mengupas gitu loh. Dibanding sekarang, ketika teater itu digiring masuk ke wilayah, jangan sampai istilah apa tadi, film teater. Iya. Ini film teater, film yang diteaterkan atau teater yang difilmkan. atau teater yang difilmkan? Saya tidak tahu juga. Saya bingung juga ini. Iya, bingung. Iya, Sama-sama kita sama-sama bingung. kita bingung ini. Iya. Ya mungkin karena ini entah kita dari planet luar atau istilah ini dari planet luar gitu. Ya, jadi ini berusaha untuk Iya. membuat sebenarnya teater yang semestinya yang dipertontonkan itu seperti apa, bukan diperlihatkan. Sekalipun di dalam teater itu unsur menghiburnya memang mesti ada. Akan tetapi kalau semata pertunjukan hiburan, bukan pertunjukan nilai hiburan yang bernilai, itu juga kayaknya gimana ya? Iya. Ya kalau menurut saya berdasarkan ya. Saya sih di teater ini saya berteater itu tidak melalui akademik saya. Iya. Saya belajar otodidak berteater ya. Tetapi substansi teater yang saya tahu persis itu, teater itu adalah suatu peristiwa, Bung Anca. Iya. Peristiwa, dikatakan peristiwa itu ketika dia memiliki 3 unsur ini. Iya. Yang pertama, orang-orang pekerja teater itu sendiri harus ada. Kalau tidak ada orang-orang pekerja teater itu sendiri, tidak bisa disebut peristiwa teater. Kalau dia pekerja teater, berarti dia menjadi pekerja teater karena melalui sebuah proses. Iya. Bukan sesuatu yang instan gitu. Bukan. Yang dimaksud pekerja teater di situ ya ada aktornya, ada sutradaranya, ada penata artistiknya. Jadi satu kelompok atau komunitas yang memang melalui proses panjang. Nah, terus yang kedua, Bung Anca, harus ada unsur tempat pertunjukan. Itu nanti bisa disebut peristiwa teater. Dan yang ketiga ini yang penting, harus ada penonton. Harus ada penonton. Iya, kalau tidak ada penonton bagaimana? Iya kan? Kayaknya kalau saya berteater di dalam kamar kecil gitu, nggak ada yang nonton gitu. Nah, itu lebih untuk siapa? Untuk siapa teater itu? Iya kan? Berarti 3 tadi. Iya. Ada Pekerja teater, ada tempat, dan ada penonton. Coba satunya diambil, salah satu di antara 3 ini diambil, pasti kehilangan ruhnya, kalau saya maksud begitu. Itu. Kalau salah satu diambil, ini samanya begini. Harimau dikasih satu tempat dengan rumput, mati dong. Iya. Kalau kami satu tempat dengan rumput, Hidup. ya, hidup. Iya. Nah, ini masalahnya. Nah, dengan masuk kondisi sekarang ini kan banyak istilah-istilah. Ya, saya tidak menyalahkan kawan-kawan pekerja teater yang telah mengambil bagian itu, ya kan? Tetapi menurut saya kita tetap kembali pada basic teater itu sendiri, substansi teater itu sendiri. Lebih mungkin saya berani katakan kita
kita tidak bisa mengkhianati teater gitu loh. Jangan mengkhianati teater. Teater itu harus, kalau saya harus ada kuat 3 unsur ini. Di situ ruhnya teater itu. Karena kalau kita bermain teater terus dipasang kamera saja, iya kan? Tidak ada penonton ini, kamera saja. Kamera yang menonton kita. Saya kira tidak kehilangan substansi gitu. Kalau ada istilah sekarang menyiasati teater dengan cara seperti itu saya kira menyiasati atau mengakal-akali gitu. Bisa seperti itu mungkin. Itu bahasa Bung Anca ya. Saya artinya Iya. saya menduga gitu. Iya. Dugaan kita ini kan belum tentu salah pada orang gitu. Kita hanya Iya, menduga. iya, mungkin. Jadi ya ini jangan sampai ini jadi dibawa baper gitu kan. Iya. Kita hanya menduga-duga. Jangan sampai kan yang namanya mengakal-akali itu kan memang kadang-kadang itu sifatnya insidentil, sifatnya kadang-kadang mengakal-akali sesuatu itu kadang-kadang gini. Ada misal seseorang yang kemasukan gitu loh. Iya. Kemasukan. Ternyata tidak perlu baca-baca atau apa, cukup menghadirkan orang yang mau memperhatikan dia Sembuh. Iya. Anca yang bilang ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu kemasukan, bukan. Iya kan. Iya. Kalau sebenarnya kalau ada media, kalau semisal ada kamera, itu kan memang tidak lebih dari sebuah proses dokumentasi, iya. Iya, jangan diakal-akali bahwa teater itu memang harus, ya kan, harus dipaksa gitu loh untuk memasuki zaman yang kita sendiri tidak tahu ini, ya kan. Tapi ada juga yang berpendapat seperti begini, kalau pandemik ini tidak ditahu kapan berakhirnya, apakah teater juga akan mati, takut akan mati gitu. Atau mungkin dengan cara begitu, Iya. bahwa isu ini bisa menghidupkan teater dalam kondisi seperti ini gitu loh. Iya. Sekalipun sebenarnya pada konteks yang sebenarnya itu, ya. Bayangkan dulu sekarang, Cak. Orang nonton teater bisa di WC. Apa dapat enggak itu suasananya? Kalau sebagai penonton, nonton di HP, Iya, di HP. live, Iya. nonton terus sambil beol. Dapat enggak suasananya itu? Kira-kira kalau peristiwa itu peristiwa sedih atau mengerikan, kira-kira dapat enggak itu suasana itu? Bahaya sekali itu. Kalau semisal peristiwa sedih dan mengerikan di dalam, kemudian dia tiba-tiba pingsan di dalam, tidak ada yang lihat. Ini kan berisiko. Artinya apa ya? Semua ini. Jangan-jangan isu ini justru membuat orang berada pada dunia imajinasi. Imajinasi yang mengeluarkan isu itu sendiri. Iya. Gitu. Padahal justru dalam keadaan seperti ini, apa ya? Inti berteater itu seharusnya hadir. Dalam keadaan bagaimana begitu banyak orang, begitu banyak manusia merasa membutuhkan satu nilai filosofi dalam hidup ini, dengan kondisi seperti ini, harusnya teater hadir sebagai sesuatu yang memberikan pencerahan. Ya. Bukan apa ya? Bukan membingungkan. Ya itu dari konsep estetikanya, belum kita bicara tentang artistiknya lagi, iya kan? Kalau dari segi artistik misalnya, sebagai penonton, apalagi kalau aktornya cewek, saya mau melihat wajahnya, tiba-tiba kamera itu tangannya saja yang disyuting. Bagaimana itu? Cuma wajahnya semua lihat. Ya. Justru semua tuh satu badan itu semua lihat. Dan tiba-tiba kamera mengarahkan dia ke tangan saja. Apa maksudnya? Itulah. Siapa tuh gagasan atau ide di teater itu memang tangannya yang mau berbicara. Iya. Atau suatu waktu tiba-tiba di bioskop itu bukan tidak ada judul di situ. Iya. Hari Kamis jam sekian teater. Itu maksudnya apa itu? Film teater. Film teater. Nah, ini ada di sini ada mungkin yang mau ditanyakan, di-sharingkan. Ini mumpung ada beliau di tengah-tengah kita, supaya sebenarnya ada sesuatu yang berusaha untuk kita, kalau ini bengkok kita luruskan. Ada? Oke, silakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anto, Kak. Anto dari Sang Dipa.
Wah, ini Sang Jipa ini. Mau bertanya tentang soal teater di dunia televisi. Ya, di layar TV. Kan tadi kakak bilang bahwa unsur teater kan ada 3, Iya. penonton, aktor, dan artistik. Iya. Ya, dan Kak Kak Anca bilang juga bahwa teater itu harus punya nilai, harus ada pesan yang disampaikan. Kan, tapi saya melihat bahwa di dunia televisi itu kan hanya sekedar menghibur, tapi tidak menyampaikan pesan yang untuk disampaikan kepada masyarakat. Hanya sekedar hiburan semata untuk teman-teman penonton di rumah. Apakah itu termasuk apakah itu termasuk teater yang biasa ada atau bagaimana? Kan seperti kita lihat bahwa kayak teater-teater zaman dahulu mungkin yang biasa Sri Mulat atau teater dari di zaman-zaman tahun 80-an kan mungkin kita bisa bahwa ada pesan disampaikan, tapi saya melihat bahwa dunia televisi sekarang tidak menyampaikan filosofi atau pesan yang mau disampaikan. Mungkin saja dari saya, Kak. Terima kasih. Pesannya itu mengandung filosofi yang memang diinginkan dan dibutuhkan, ataukah memang sekedar hanya persepsinya hiburan gitu, menghibur saja gitu. Ya, kalau tadi disebut salah satu contoh pertunjukan Sri Mulat. Iya. Saya kira itu bukan salah satu pertunjukan teater menurut saya. Itu sebuah banyolan yang banyolan atau ludruk kalau lawak. Lawak Lawak kalau gitu. ludruk. Tetapi dia masuk ke dalam media televisi, terus dia atur penonton. Ada penontonnya itu di dalam apakah studio atau dalam gedung. Ya. Terus ada kamera. Ya. Saya kira itu fungsi kamera di situ hanya sekedar mendokumentasikan. Iya. Tetapi suasana pertunjukan itu saya kira di situ, di tempat itu. Dan kalaupun tidak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, saya kira kalau pertunjukan walaupun dalam bentuk lucu itu pasti ada pesan moral, pesan sosial. Iya. Apalagi kalau itu teater. Iya. Saya kira teater itu pasti seorang sutradara pasti memperhatikan unsur-unsur itu. Iya. Karena bagi saya, kalau saya menggarap satu pertunjukan, pasti ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Iya. Bagi saya kesenian itu adalah dakwah gitu. Ini Menyampaikan dakwah. sesuatu untuk orang berbuat jangan salah. Iya, benar. Iya kan? Harus berbuat dengan yang baik. Cuma media kita yang beda. Betul. Ya kan, media kita misalnya kita kesenian, seniman teater, ya tentu media kita panggung. Ya, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin terjadi di ruang sosial kita, pesan-pesan sosial misalnya bagaimana mendidik anak yang baik, pasti ada di dalam cerita-cerita itu misalnya kan. Pesan moralnya bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang tua yang suka masih apa, kan ada cerita-cerita begitu. Masih apa ini, Pak? Ya kan? Ini masih apa masih gitu. mabuk-mabukan. Ada apa dengan gitu, orang tua gitu kan. Mabuk-mabukan itu kan moral yang tidak mendidik terhadap anak-anak. Betul. Sebagai orang tua jangan seperti itu. Ya, gitu. Iya. Saya kira kalau Sri Mulat itu menurut saya itu bentuk pertunjukan yang lain gitu. Ya, dia belum masuk kategori sebuah teater, karena kalau teater pasti punya alur cerita ya kan. Nah, kalau mungkin Sri Mulat mungkin banyak improvisasi gitu. Iya. Improvisasi bagaimana? Mungkin ya dengan mungkin selain bahasa teks mungkin bahasa tubuhnya. Iya. Ya kan, itu Sri Mulat kan sudah memang begitu gayanya. Iya. Misalnya tiba-tiba lagi asik merokok, tiba-tiba salah kasih masuk rokoknya. Iya, itu kan. Betul. Nah, itu memang visinya memang dia menghibur. Bagaimana Kalau orang lucon? menghibur. Iya lucu. Nah, tapi kalau ada teater dikemas di dalam satu ruangan, terus dia menghadirkan penonton, lalu diambilkan juga kamera. Direkam. Apakah dia live atau apa? Itu menurut saya itu masih belum sampai ke substansi teater yang sebenarnya. Kalau penonton di rumah menyaksikan itu, saya kira sebagai penonton suasananya itu enggak beda. Iya, dan
kan bisa saja seperti ini. Kalau dia memakai seperti itu, bisa saja sebenarnya bahwa kemasan teater ini itu diolah seperti memang mungkin membuat film gitu loh. Iya. Artinya ada cut to cut di Iya, situ. cut to cut. Ada cut to cut di situ. Sehingga yang terjadi adalah ya sudah tidak membutuhkan lagi keaktoran, tidak membutuhkan lagi proses Latihan yang panjang. latihan yang panjang. Iya. Gitu. Tidak ada lagi mungkin Bahkan proses- penghafalan pun bisa di-cut to cut. sudah tidak ada lagi penghafalan karena bisa saja pakai teknologi ada namanya apa itu apa yang bisa dibaca di layar itu. Saya kurang mengerti, kurang apa namanya itu, tapi Bisa kalau lupa bisa teks, seperti itu. ya dicatat Iya, kan, dicatat di situ. Lupa dialog. Olah rasa. Gitu. Iya. Aduh, ini olah rasa sehingga kurang olah rasa sehingga tidak terlalu merasa bahwa ini banyak orang tersinggung dengan hal seperti ini itu. Iya. Kan bedanya frame teater dengan film itu, kalau menurut saya, kalau teater itu kan dari ujung kaki sampai ujung rambut, aktornya ditonton, Ditonton. dilihat. Betul. Nah itu suasana itu yang saya maksud. Iya. Kalau itu kehilangan, kita sebagai penonton itu tidak terlibat langsung gitu. Iya. Nah sementara kalau dia digiring ke dalam frame film, Iya. pasti itu tadi istilah itu, mungkin cut to cut, mungkin sutradara teater film Teater film. yang kita Iya, yang ada istilah baru. ada istilah itu. baru Iya, nih ya, muncul. teater film. Iya. Mungkin sutradara memang kebutuhan artistiknya hanya mau memperlihatkan tangan-tangan itu tadi. Ketika ada dialog mengintip, tiba-tiba hanya matanya dikasih lihat gitu loh. Kasih lihat matanya. Padahal kita sebagai penonton, kalau ketika kita berada di suasana pertunjukan itu, kita kan menyaksikan semua itu. Iya. Kita lihat semua. Bagaimana ini aktor ini mengelola tubuhnya Iya, ini. Ya kan? Penonton itu mau menyaksikan hasil akhirmu. Hasil akhirmu. Dia tidak mau mengetahui bagaimana prosesmu latihan, tapi bagaimana di pentasmu nanti ini proses akhirmu. Nah, bagaimana dia sudah datang jauh-jauh beli tiket, ya kan, meluangkan waktu. Nah, jadi kalau sebagai orang teater tidak siap, saya kira itu belum gimana ya, jiwa teaternya itu belum begitu Ini kuat. bisa saja sebenarnya mengabaikan juga nilai-nilai pencahayaan gitu loh. Iya, iya. Iya. Karena kenapa? Sekali lagi, frame pencahayaan ketika menyorot pada satu bentuk tubuh seorang aktor, itu sudah pasti bahasa tubuhnya itu mewakili sekian banyak makna gitu. Ya, saya kira unsur artistik di dalam sebuah pertunjukan teater itu, Bung Anca. Iya. Jadi dia sudah punya makna dan nilai kalau di dalam teater. Jadi misalnya bicara kekerasan atau bicara duka, itu bukan lagi kadang sebagai orang teater, orang-orang kerja teater yang kreatif, itu bahasa itu sudah divisualkan melalui cahaya. Cahaya. Misalnya perkelahian. Iya. Perkelahian tuh tidak menghadirkan lagi darah dalam bentuk fisikal, Fisik, iya. tetapi langsung mungkin cahayanya Cahaya merah, itu gitu jadi kan, iya. cahaya di sini saya kira punya nilai psikologi, jadi Iya, bukan iya. sekedar penerangan. Iya, iya. Selain fungsinya penerangan tentunya, tapi cahaya di sini punya makna artistik yang lain, dan semua benda-benda yang ada di panggung itu berbicara semua, Iya, Bung iya, Aca. iya. Kalau kita nonton dia di dalam teater, ya kan, jadi teater itu bukan sekedar memindahkan saja benda ke dalam Iya, iya. panggung, Betul. tapi dia punya makna, ya kan. Jangan memaknai benda atau memahami benda secara fisikal Iya, saja. iya, iya. Misalnya kursi arti fisikalnya tempat duduk. Tempat duduk. Tetapi ketika dia di atas panggung, Bisa dia kekosaan. bisa wilayah kekosaan. Iya, betul. Nah, itu Iya. punya makna yang lain gitu. Jadi punya analisa kecerdasan yang lain gitu. Jangan-jangan kan gini, kalau frame teater dalam bentuk film itu, wah jangan-jangan ada juga namanya cinta lokasi gitu loh. Lain lah gitu. Ya. Iya, kalau teater mungkin bukan istilahnya itu. Tapi kalau saya lihat Iya. di era pandemik ini muncul istilah film teater itu. Film teater. Ya, tapi teater memang yang di panggung, tapi dia di apa? Dimunculkan, ditampilkan di layar kaca. Di layar gitu. kaca. Tetapi kalau saya lihat settingnya memang di panggung. Di panggung. Di panggung ya, di panggung, tapi
di apa istilahnya itu, di Di syuting, didokumentasikan lah kalau saya berani Ya mungkin katakan sih itu. sebenarnya bagusnya mungkin kalimatnya di situ dokumentasi pementasan teater ini. Nah, itu kalau saya lebih bagus Artinya begitu. kalau mau lebih kerennya mungkin migrasi teater ke wilayah multimedia, atau Multimedia, digitalisasi iya. sekarang gitu loh. Karena sudah menyangkut persoalan perangkat semuanya, kayak handphone setiap orang yang ada di tangannya gitu loh. Masuk ke wilayah digitalisasi itu tadi. Mungkin migrasinya ke situ. Ya, tapi kalau itu pun dilakukan tetap ada penonton. Tetap ada penonton. Ada penonton Nah, di harusnya situ. seperti itu. Jadi bukan penontonnya nanti sudah ditransfer melalui Baru kamera. menonton orang, baru ini penonton Iya. itu. Yang saya maksud penonton adalah penonton yang di dalam ruangan itu. Betul. Kayak begini. Kalau dia seperti itu berarti kalau dia upload masuk di YouTube berarti bukan lagi penonton teater, penonton YouTube. Iya, penonton YouTube, penonton Penonton kamera YouTube. dia. Kalau di layar TV berarti penonton TV. TV. Bukan penonton teater. Penonton teater. Iya kan? Kalau yang langsung di panggung penonton teater, Bang. Nah, itu penonton teater gitu. Iya. Itu ini. Itu juga istilah memang ya. Jangan Istilah sembarang ini. istilah lah, kan begitu supaya Ya, ini enggak tahu siapa yang salah ya. itu. Mungkin malam ini kita juga yang salah mungkin. Bisa juga. Bisa Kan saja. kadang-kadang kan seseorang membuat alis itu, Iya. mungkin bagi dia menghabiskan bulan listrik kemudian dia bikin alis ke atas sini, mungkin menurut dia benar. Benar. Tapi menurut kita apa Yang itu kita gitu? bilang, apa itu ya? Nah, Iya, ini. iya. Tapi ya wajar-wajar lah. Gimana? Adik-adik masih ada? Ya. Oh ya, Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Iya. Ini saya mau sedikit menyinggung tentang permasalahan tentang teater di zaman sekarang, Kak. Teater zaman sekarang, era sekarang ya. Jadi kan yang kita bilang tadi, Kakak Jamal, yaitu ada 3 unsur teater, yaitu Ada pekerja Pekerja teater, teater, ada panggung, ada tempat, ada penonton. ada penonton, Kak. Iya. Bukan sekedar panggung, Tempat, Ya, tempat. bisa Karena di halaman di bisa mana dia, ya, itu. bisa outdoor itu. Outdoor ya ya. Tapi kan sekarang ada problem yang namanya, Kak, tentang film teater, tapi penontonnya itu lewat virtual. Nah, Iya. pertanyaan saya, Kak, apakah itu masih bisa disebut sebuah teater atau ada nama lain yang menyangkut di film teater itu, Kak? Apakah film teater itu masih bisa disebut teater atau tidak? Ini pertanyaan Ini paling bagus. bagus sih pertanyaan. Mungkin ini. karena kehilangan suasana itu Iya. hingga muncul itu istilah film teater. Film teater. Ya. Iya. Bisa itu. Apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai sebuah pertunjukan teater? Bisa pertunjukan teater dalam bentuk film. Film dalam bentuk film. Iya kan? Kalau saya, ya kita nonton teater ini, tapi Iya. di film saya nonton teater, Iya. bukan di tempatnya. Iya. Terus bagaimana suasananya saya tidak temukan Anda karena saya temukan, nonton. betul. Saya nonton dalam keadaan pakai sarung ini saya nonton. Iya. Padahal bisa jadi kalau saya nonton ke tempatnya ini pertunjukan, saya dilarang pakai sarung. Betul. Mungkin begitu. Iya. Jadi suasana-suasana begitu maksudnya salah. Mungkin, ya kan? Berarti dia menciptakan suasana yang berbeda. Berbeda mungkin ya. Mungkin saya kira kalau apakah itu bisa disebut teater, saya kira tetap teater, tapi ada lagi muncul itu mungkin yang disebut teater film. Iya, teater film. Ya kan? Iya. Jadi tidak salah. Tapi luar biasa itu. Iya. Teater film. Sementara film itu juga berdiri sendiri, teater berdiri sendiri. Jangan-jangan orang film juga merasa bahwa wah, ini tidak sinkron gitu. Masa teater teater masuk di film? Iya. Gitu. Film masuk di teater itu. Ini kok saya bingung ya? Mungkin ini persoalan teknis saja. Persoalan teknis. Ini bagaimana Iya. ini? Persoalan teknis bagaimana ini pertunjukan Iya. bisa ditonton sama Ditonton orang orang. tanpa orang datang ke tempat Betul. itu. Mungkin begitu. Praktis. Ya kan? Berarti bukan praktisi, dia praktis membuat sebuah tontonan gitu loh. Tapi Bukan itu praktis. tadi kalau kita kembali kepada substansi. Ini bukan saya bicara, ilmu dramaturgi ini yang bicara. Ini. Di dalam buku ilmu dramaturgi itu, ilmu dramaturgi adalah ilmu yang mempelajari tentang drama. Pertunjukan. Pertunjukan. Ya, dan 3 substansi ini tadi sudah diterima loh. Iya. Diterima oleh orang-orang pekerja teater baik secara otodidak Iya. maupun akademisi. Akademisi. Iya. Iya, 3 unsur itu tidak bisa kalau menurut saya. Iya. Berdebat malam ini sampai pagi saya masih mempertahankan itu. Mempertahankan itu, 3 ya. unsur itu harus tetap dipertahankan. Kita kehilangan suasana. Iya. Iya kan?
sama tadi pertanyaannya Ketua Sangdipa tadi. Iya. Bagaimana kalau kita nonton teater? Iya, betul. Apakah itu masih bisa disebut sebuah teater? Sementara substansi teater adalah sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa. Peristiwa juga mungkin ini kita Peristiwa. nonton dalam keadaan Iya. begini, ini peristiwa juga mungkin. Iya, Mungkin iya. ini juga disebut suasana, suasananya ya begini. Iya. Ya. Tapi kalau kembali kepada ilmu 3 unsur tadi itu, saya kira suasananya enggak begitu gitu kan. Berarti sebenarnya bisa saja isu ini mengarahkan bagaimana teknologi itu merampas ruh penonton berpindah tempat ke satu wilayah yang dimana orang suka-sukanya mau bagaimana modelnya menonton. Iya. Atau Gitu. bisa jadi juga teknologi ini memanjakan gitu, memanjakan Betul, penonton. memanjakan penonton. Iya kan? Penonton lagi tidak setengah mati datang pakai alat transportasi ke sana. Iya. Itu saya kira itu bagian dari sebuah peristiwa teater kalau saya itu. Tapi sangat jauh beda. Kalau saya semisal datang ke sebuah gedung pertunjukan, saya naik motor kemudian saya ingin nonton teater kemudian di jalan hujan, saya hujan sampai di sana, itu sejarahnya luar biasa. Itulah yang saya maksud, Nah, peristiwanya. ini peristiwa yang luar biasa. Itu yang saya maksud, peristiwa-peristiwa itu kita kehilangan. kehilangan. Kalau kita hanya sekedar Iya. begitu, ya kan? Ada apa ini? Apa sih judulnya ini? Atas Nama Cinta teater itu gimana misalnya kan? Saya mau nonton ke sana ini, ada apa ini tentang Atas Nama Betul. Cinta misalnya, ya kan? Ada lagi judul misalnya Sayang Ada Orang Lain, apa ini? Iya. Judul-judul apa ini kan? Itu kita mau lihat ke sana ya kan? Iya. Terus tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan Anca, tiba-tiba kita kehujanan, apa itu kan? iya. Tiba-tiba datang ke gedung, tiba-tiba di dalam gedung itu ada aturan Ada untuk aturan, menyesuaikan. iya. Itu kenapa itu diciptakan? Karena itu mungkin bagian dari Iya, gagasan, benar. dari ide artistik, nilai artistik dari pertunjukan itu. Iya. Jadi Dan akhirnya yang terjadi adalah tidak masuk ke wilayah-wilayah diskusi. nah, Tuh. ya, Hanya masuk ke dalam wilayah-wilayah suka atau tidak suka sebuah tayangan. nah, itu. Ini. Saya lebih bisa terima kalau itu menjadi sebuah tayangan. Tayangan. Iya. Tayangan. Iya, tayangan Iya, teater. Tayangan teater. Bukan film teater, tayangan teater. Ini. Istilah baru lagi. Istilah baru. Nanti berubah jadi bayang-bayang teater. Nah, ya kan? Iya. Itu. Coba kita ini kan orang-orang yang sampai hari ini saya masih Iya. Tapi mudah-mudahan keringat di tubuh saya ini keringat teater loh. tapi mudah-mudahan ada orang ada satu orang yang mengatakan bahwa kita ini cerdas gitu. Iya. Belajar. Atau masih ada? Kan? Ada pertanyaan ini? Terima kasih Kak atas kesempatan yang kedua kalinya Kak. Oke. Mungkin saya ingin membahas kali ini Kak mengkerucutkan tentang peristiwa. Peristiwa. Iya. Peristiwa teater ya? Peristiwa teater. Ya. Peristiwa apa yang kita anggap ke dalam teater itu? Karena kan kita untuk ngumpul-ngumpul saja begini, kita bisa anggap itu sebagai peristiwa. Kak. Peristiwa, ya. Tapi yang diinginkan oleh sebuah teater itu peristiwa apa sebenarnya Kak? Ya, mungkin seperti itu saja. Iya. Iya. Menarik ini. Peristiwa dalam teater itu sendiri. Ya salah satu poin penting di dalam Iya. unsur teater Unsur tadi teater itu itu sendiri. ya. Saya kira mungkin sebagai seorang kreator sutradara Iya. menciptakan suasana bagaimana penonton. Ada satu pengalaman kami membuat karya, judulnya kalau tidak salah lupa itu Intifada. Intifada. Judulnya. Wih. Intifada. Iya. Itu mungkin waktu Saya sempat menontonnya. nah, meledak-meledaknya si Luar Amara biasa. Amara ya. Iya. Nah, Intifada itu. itu penonton kan Iya, dipisah, penonton iya, perempuan betul. dan laki-laki. Laki-laki, Nah, iya. Itu sudah ada peristiwa kan? Peristiwa, betul. Nah, itu satu gagasan ide mungkin. Iya. Itu sutradara sudah Iya. memikirkan gitu. Memikirkan bagaimana kenapa saya jauh-jauh datang nonton ini sama pacar saya mau nonton, kok tiba-tiba sampai di tempat pertunjukan saya dipisahkan. Iya. Saya ajak istri saya nonton, Dipisahkan. Iya. Nah, ada ikatan suci di situ. gitu. ada gitu kan. Nah, ini ada satu capaian yang Iya. satu gagasan yang ingin dicapai oleh Iya, sutradara sehingga diciptakan suasana seperti itu.
Nah, kalau pertunjukan ini dibawa ke dalam konsep yang Iya. sekarang, tidak, saya kira Nggak masuk ke situ. Nggak masuk ke peristiwa Iya. itu, gitu. Iya. Dia mengambang. Iya, Dia bisa mengambang. saja campur dengan anaknya Iya, nonton, dengan betul. siapa, dengan mungkin satu kampung dia nonton. Ini Jadi layar tancap gitu. iya, acak main ini malam ini. Iya. Ini kita nonton ini teaternya ini nonton Anaknya Pak aja Desa ini. nonton ini. Ya kan? Misalnya, kita berapa orang ini nonton ini. Iya. Padahal sebenarnya gagasan teater ini kasihan tidak begini. Iya begitu. Gitu loh. Orang orang bagaimana sutradara ini saya kira mengemas ini pertunjukan Iya, sedemikian iya, rupa. Sebagai sutradara, saya bilang karya saya ini mau dipentaskan di mana ya? Saya mau pentaskan di gedung kesenian. Gedung kesenian itu bagaimana? Ya kan? Oh, ada auditorium. Ada lobi, Iya. ada halaman. Ini dikemas biasa. Bagaimana penonton tertib masuk, nanti gong pertama misalnya. Nah, itu suasana semua diciptakan itu, suasana-suasana seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan tadi seperti Iya. adik kita ini, Peristiwa dalam teater itu. peristiwa dalam teater. Ini juga peristiwa kan? Iya. Nonton ini dengan pakai sarung ini Iya, peristiwa. Lahir peristiwa nonton. Pakai sarung enggak pakai baju. Nggak pakai baju. Mungkin pakai celana kodon saja itu Belum, sudah Man. peristiwa. Masih mending kalau pakai sarung. Kalau pakai handuk. Pakai handuk, belum mandi. Iya, Ini kan peristiwa ya, Dek ya. Nonton ini. Saya nonton teater ini sebuah peristiwa. Iya. Tapi bukan peristiwa itu mungkin yang tidak diharapkan oleh. Ya, saya tidak tahu kalau sekarang gayanya mungkin mungkin penonton saya di rumah ada yang pakai sarung mungkin. Iya. Iya kan? Atau ditulis saja di situ. Teater ini bisa ditonton oleh siapa saja, mau pakai sarung, mau pakai handuk, mau pakai sandal jepit. Silakan. Silakan. Nah, yang saya maksud tadi kehilangan suasana atau disebut peristiwa itu seperti itu. Mungkin itu sudah ada ide gagasan. Ada juga satu pertunjukan saya pernah menyaksikan itu sebelum penonton masuk ke dalam gedung pertunjukan, di pintu pertunjukan itu dipasang sapu lidi. Iya. Dipasang sapu lidi. Nah, jadi setiap penonton masuk disapu badannya oleh sapu lidi itu. Disapu. Ya, apa maksudnya ini? Penonton bertanya-tanya. Iya. Terjadi peristiwa, terjadi teater kedua di kepala penonton. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Inilah mungkin yang dimaksud di dalam ilmu dramaturgi itu, peristiwa itu. Peristiwa. Ada pertunjukan. Jadi adik-adik kalau menggarap teater dibawa ke dalam bentuk pertunjukan atau di dalam gedung pertunjukan, pasti kita sudah pikirkan ini apa ini? Apa ini ya? Di mana ini penonton kita, bagaimana penonton supaya saya pernah juga menggarap itu, tiba-tiba di penonton itu dibungkus kain-kain hitam. Iya. Pada saat tertentu tiba-tiba kain hitam itu terbuka. Ternyata televisi itu. Iya. Televisi semua. Muncul salah satu toko yang berhubungan dengan gagasan pertunjukan Tentunya tadi. itu, ide pertunjukan Iya, itu. ide pertunjukan tadi itu. Iya. Nah, itu peristiwa itu yang mungkin ya. Tapi kalau saya bilang berani, itulah peristiwa itu yang maksud saya kehilangan. Sama dengan tadi itu sapu lidi. Nanti ternyata ada diskusi setelah pertunjukan. Apa yang ingin dicapai oleh sutradara dengan sapu lidi itu ternyata supaya penonton sebelum menyaksikan pertunjukan ini dia dibersihkan dulu tubuhnya. Iya. Maksudnya sebenarnya dia harus masuk duduk di depan pertunjukan itu dengan gelas kosong. Nah. Terima konteks pementasan dari awal sampai akhir gitu. Ya, dia dibersihkan gitu. Iya, Kalau dia iya, nonton iya. mungkin melalui handphone, mungkin itu tadi gagasan apa ya? Suasana Iya. dengan peristiwa itu hilang dia. Iya kan? Hilang. Ada pertanyaan baru, kalau begitu jangan garap teater kayak itu. Iya. Garap teater yang cocok ditonton di sini. Iya. Mungkin seperti itu sekarang yang hadir ini. Atau ini pesanan gitu. Ya, atau pesanan. Gitu. Ini ada pesanan. Ada pesanan nih, Ini mau ada kasih simple gitu loh. Simpel aja Ya, nih, kasih 5 begini menit, 10 saja. menit. Ada anggaran nih, 2 juta. ini. Wih. Garap aja teater seperti itu yang bisa dianu. Loh, Iya. kok begitu? Ya begitu nama programnya. Iya. Mau dia apa? Ya, jadi ndak usah bikin pertunjukan di live itu dengan ada sapu lidi, ndak usah itu. Tapi kan saya menolak karena kenapa?
kalau begini ini kan bukan teater. Ya, tapi kan ada 2 juta. Ada 2 juta. Aduh, Industri. ini. Gimana ini? Enggak diambil. Lewat. Mau beli susu. Iya kan? Tidak diambil juga. Yang di atas bilang. Iya, jadi serba Sesuai. salah kita. Luar biasa berarti. Tetapi saya itu hak Iya. orang-orang teater Iya, betul. teater yang lain itu ya. Iya. Kalau saya alhamdulillah masih ya menjaga itu. Belum kita bicara tentang peristiwa ketika praproduksi gitu loh. Nah, Bagaimana proses yang terjadi di situ Iya. gitu. Bagaimana pemain-pemainnya olah tubuh sampai menangis gitu loh. iya. Itu. Itu yang dimaksud semua, Kak. Saya kira itu yang dimaksud dengan sebuah peristiwa. Bagaimana kan di dalam teater itu ada 3 manajemen. Iya. Kalau di struktur teater menggarap Iya. produksi kan, Ada 3 manajemen. manajemen Pertama, manajemen artistik, artistik, manajemen produksi, manajemen panggung. panggung. Nah, Berarti 3 ini. ini manajemen artistik itu Iya. terdiri dari sutradara, Sutradara. asisten sutradara, Iya. pemain, penata artistik dan penata-penata yang lainnya. Gitu. Ini manajemen artistik. Artistik. Kalau dia di pertunjukan teater dinaungi oleh sutradara ini. Sutradara. Iya. Sementara di manajemen produksi, Produksi. dia ada namanya pimpro, pimpinan produksi, Pimpinan produksi. atau produser kalau ada Iya. di atas. Ada tiketing, ada bagian apa? Publikasi, Dokumentasi. gitu. Itu dimasuk di wilayah manajemen Ada juga produksi. konsumsi. Ada konsumsi. Penting. Menangani proses latihan. Nah, di bawah manajemen pertunjukan ada namanya stage manager, dengan kru panggung. Kru panggung. Iya. Nah, kalau teater itu masuk wilayah ini, mungkin unsur ini sudah ada yang bisa ada, bisa tidak ada. Iya. Tetapi kalau dia dibawa ke panggung, unsur ini harus ada. 3 bagan ini ada. Iya. Ini di sini naskah atau ide. Nah, di Iya. sini manajemen artistik, di sini manajemen produksi. Di situ struktur membangun kerangka sebuah produksi teater. Iya kan? Terus tapi ini yang ideal ya. Biasa kita kerja ideal. Tetapi kan biasanya kita merangkap. Sutradara kadang menjual tiket. Saya pernah menjual tiket di PT-PT. Iya. Pak mau beli tiket pertunjukan teater. Teater itu apa? Iya. Nanti saya bilang drama. Ini saya menganggap satu peristiwa bagi saya. Iya. Sebagai orang pekerja teater dengan pengalaman batin ini, saya anggap itu sebuah peristiwa teater. Iya. Teater baru lahir di kepala saya. Iya. Gitu. Nah, kalau kita mengolah teater dalam bentuk yang seperti ini, saya kira kita kehilangan peristiwa itu yang tadi. Betul. Ada banyak momentum yang sangat Iya. bernilai membentuk sebuah pengalaman untuk mental dan psikologi seseorang itu lewat begitu saja. Mental dan psikologi. Itu di teater itu kita diajarkan itu. Mental dan psikologi. Iya, bagaimana kita coba kalau kita berlatih acting. Iya kan? Jangan malu. Jangan malu kita berakting. Kita masih berakting ini berapa mata. Sebentar kita ditonton pertunjukan lebih sekian mata yang nonton banyak, kita. ratusan bahkan ribuan. Itu mental. Gitu. Psikologi kita memang dilatih. Nah, sementara kalau kita nonton di kamera, kita main di atas kamera begini, tidak ada yang lain nonton. Gimana ya sebagai aktor itu kira-kira? Ya, apa ya? Coba Bung Ance saya tanya ini. Ya. Kalau latihan teater 3 bulan, terus tiba-tiba mentas hanya kamera yang nonton, gimana? Gimana moodnya itu? Apa ya? Sebagai aktor ini ya, kira-kira gimana moodnya? Gimana rasanya itu? Tidak sampai. Iya kan? Tidak Tidak sampai. ditemukan sebagai pemain. Ada kepuasan batin yang tidak terpenuhi di situ. Nah, Iya. inilah yang saya kira dimaksud di dalam ilmu dramaturgi. Iya. Peristiwa-peristiwa ini yang dimaksud. Iya kan? Bagaimana tiba-tiba kita berakting, tiba-tiba kita lihat, wih ada ibuku yang nonton. Wih, Mungkin itu ya. iya. Mungkin walaupun konsentrasinya bagaimana, tapi ada nilai itu ya, itu nilai-nilai perasaan itu. Saya kira kalau kita kita bermain terus tidak ada penonton terus hanya kamera, Iya. Gimana rasanya ya? kira-kira teater kita ini laku apa enggak ini? Nah gitu kan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu juga disebut peristiwa juga. Iya. Kegelisahan itu disebut peristiwa. Lebih baik sekalian ayo bikin film. Nah, Nah, kalau itu yang muncul, tidak ada dialog malam ini.
ya kan? Betul. Ini Iya. malam ini ada dialog Iya. karena ada itu. Betul. Iya. Bulan tiba-tiba muncul perlahan dari balik awan. Iya. Karena tadi sore ada hujan yang mengawali. Wes, luar biasa. Kayak minai. Iya, iya, Betul-betul iya. dendam rindu. Jadi saya kira begitu teater itu, membaca teater hari ini tuh menurutku itu begitu. Iya, Jadi saya tidak menyalahkan pilihan Ya, teman-teman. kita tidak Silakan. menyalahkan siapa-siapa. Kita Iya. juga tidak menganggap bahwa ini yang benar, ini yang salah. Iya. Cuma kita selalu berada pada konteks yang memang ada, baik dalam bentuk pengalaman maupun dalam bentuk mau bicara akademis ada di dalamnya. Iya. Gitu. Seperti itulah. Ada syarat yang ditawarkan seperti ini melalui proses seperti ini. Teater Iya. itu kan bukan sekedar A, I, U, E, O saja. Gitu. Tetapi ada pikiran dan batin di Ada situ. pikiran dan batin di situ. Iya, jadi tidak seperti tidak semudah Ada itu. eksplorasi. Ada eksplorasi, Ada kajian, perenungan. ada perenungan. Tidak semudah sekarang. Bahkan ada observasi gitu. Iya, sekarang kan banyak teater-teater lahir gara-gara apa ya? Gara-gara dibukanya ruang ini apa sih ini istilahnya ini? Iya, saya juga ini apa istilahnya ini? Live ini. Iya, virtual itu kan. Virtual itu. Iya. Itu saya lihat 2x3 di ruangan, terus di shooting, terus dilempar ke YouTube. Udah. Teater. Iya. Coba ini like ya, tolong bantu ini teater saya. Iya. Atau gini. Atau memang tunggu dulu. Atau memang sekarang memang samanya teater begitu ya. Sudah harus masuk ke era itu. Sudah kita tinggalkan 3 substansi tadi itu. Sepakat enggak? Apa ya? Kalau kamu sepakat berarti tidak seiman kita. Tidak, kalau saya justru gini, mungkin faktor adanya ini orang penasaran membuat sesuatu yang unik. Unik. Unik kan? Tadi Bukan bilangnya sistem- akal-akalan. Tidak, saya itu apa saya bilang tadi itu memang akal-akalan. Saya bilang jangan-jangan gitu. Oh, Itu kan- jangan-jangan. jangan-jangan kan apa ya? Iya, hanya iya. menduga-duga saja, Menduga. menduga-duga saja. Iya, bukan menduga. bukan memastikan sesuatu gitu. Iya, Makanya saya mengatakan jangan ada yang baper. Itu. Iya, Ini iya. jangan-jangan. Iya. Itu. Kalau tidak jangan-jangan, ya tentu-tentu gitu. Karena sekarang memang Bung Anca era Iya. virtual. Ya memang. Pemerintah saja rapat ya, presiden Virtual. rapat dengan menterinya saja virtual, enggak ketemu. Iya. Iya. Betul. Iya kan? Bagaimana gubernur dengan dinas-dinasnya Iya. virtual. Bupati virtual. Iya, itu Iya. sekarang, tapi jangan dibawa ke teater. Iya. Teater nggak Itu. bisa. Iya. Bisa. Gitu. Jangan-jangan nanti olah vokal melalui video call gitu loh. Jadi sutradaranya itu di rumahnya, ayo ini ikuti video call saya. Saya akan olah vokal gitu. Iya. Saya akan Virtual olah kita ini. rasa. Ayo kita virtual, Iya. video call A, saja gitu. I, U, Iya. E, O, ya kan? Persoalannya sekarang, kalau dia olah wajah semisal tiba-tiba tidak dirasa lidahnya menjulur sedikit begini, kemudian langsung di close up, itu kan bahaya tuh. Bahaya. Ah ini. Itu punya nilai lain. Punya nilai. Tapi siapa tahu gagasannya memang ke situ. Ah, bisa saja. Iya. Itu dari Ini kan isu. ada siapa tahu. Iya. Jadi teater itu begini sederhananya. Teater itu memang penuh dengan kemungkinan. Berarti Ya kan? dimungkinkan. Iya, dimungkinkan saja. untuk Teater melakukan itu. satu pola kreativitas. Iya. Ya tentu atas dasar apakah, tapi tetap harus itu tadi. Itulah Bukan teater. harus, tetap pada tataran bahwa apakah ini sekedar sebuah isu diangkat atau memang sebuah Iya. proses ide yang dilahirkan menciptakan sesuatu gitu. Ketika ada kerinduan di dalamnya, pasti ada cinta yang meletup-letup di situ. Dan pertemuan seperti ini bukan sesuatu yang kebetulan. Iya. Artinya sejak saya lahir, saya sudah duduk di sini di sampingnya Bung Jamal. Uas. Iya, karena cinta kita. Karena cinta kita ada malam ini. Ada kan? malam ini. Iya. Iya, ada Kalau malam tidak ada ini. cinta. Iya, Bayangkan dan- saya dari Barombong ini, Bung Anca. Saya dari Daya itu perbatasan Dekat. Maros Makassar. Oh, jauh juga ya. Bicara tentang perbatasan itu jauh gitu. Iya. Ya, tapi yang pasti Iya. ada apa dialog cinta ini malam, ada dialog kerinduan ini malam. Iya. Kemudian dua hal ini disandingkan, dimasukkan dalam substansi teater. Tentu bukan kita
mau melakukan sesuatu penghakiman. Iya. Itu sangat Iya. keliru kalau kita lakukan begitu. Apalagi menyalahkan seseorang, Iya. apalagi menyalahkan sebuah ide atau isu. Yang jelas, apapun bentuknya, ketika itu menjadi sebuah karya, biar bagaimanapun ada juga nilai penghargaan di dalamnya. Karena biar bagaimana ada sebuah pola yang dilakukan yang menurut kita mungkin tidak sebenarnya, tapi menurut yang menciptakan mengatakan inilah eranya semisal. Jadi Tapi saya tidak potong ini Bung Anca. Ada orang arif, orang bijaksana, orang teater ini Iya, iya, iya. mengatakan, ya berkarya itu boleh, silakan. ya, Silakan jalan saja, tidak usah perlu. Tapi hati-hati, ya. nanti kamu jatuh. Betul. Nah itu. Iya, jangan pakai sepatu kalau jalanannya licin. Nah, Wah, itu ini ya. saya teringat lagu dangdut ini. jadi Bung Jamal, adik-adik semuanya, Eh, sebenarnya pembicaraan kita ini malam, diskusi kita ini malam itu menitipkan sebuah harapan bahwa, ayo, di mana kondisi pada saat ini, sebenarnya kita terpanggil, aktor-aktor ini terpanggil untuk menampilkan sesuatu yang bisa memberikan ruang-ruang apresiasi terhadap keadaan yang ada sekarang. Sehingga yang terjadi adalah psikologi kita, mental kita, moral kita bisa menjadi sebuah acuan dari apa yang kita lihat dari orang yang menyampaikan sebuah visi pementasan teater yang tadi dikatakan bahwa dengan hal seperti ini maka kita bisa lebih merasakan apa yang terjadi di sekeliling kita. iya. Harapannya adalah semoga ke depan ini panggung-panggung teater itu Hidup kembali. hidup kembali. Iya. Ruhnya turun semua dari gunung durung, Iya. dari dahan-dahan pohon yang besar, Iya. kemudian masuk ke wilayah yang sebenarnya pernah terjadi dan menjadi dunia persilatan teater yang luar biasa dahsyat. Jangan lupa penonton kita juga rindu dengan suasana itu. Rindu sebenarnya. Jangan gitu loh. justru salah Iya. itu kalau sekarang dia senang Betul. dengan manjakan ini. Betul. Ini riset Iya, ini, riset. penonton kita rindu. Rindu. Bagaimana mau datang jauh-jauh beli Iya, tiket, betul. nonton, Iya. iya kan? Kehilangan suasana juga Betul. dia. Iya. Saya kira itu. Jadi, sahabat-sahabat pelaku teater Nusantara, salam teater Nusantara, ayo. Pukul sekali lagi gong besar di panggung teater, sehingga pintu-pintu ruang pementasan teater menjadi sesuatu mimpi indah ketika bangun pagi dan merasakan sesuatu yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Selamat datang di pintu teater yang jauh lebih dahsyat ke depannya.